Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan lanjut membahas soal tentang rumus sudut ganda. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, kita sudah membuktikan 3 buah rumus untuk rumus sudut ganda. Pertama yaitu rumus sin 2A yang kita rumuskan dengan 2 kali sin A kali cos A. Kemudian rumus tan 2A yang kita rumuskan dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Kemudian cos 2A yang bisa kita rumuskan dengan 3 rumus. Pertama, cos 2A bisa kita cari dengan rumus cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Atau kita juga bisa menggunakan rumus 1 dikurang 2 sin kuadrat A, lalu 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jadi kita bisa memilih salah satu dari ketiga rumus yang ada untuk mencari nilai dari cos 2A. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Pertama kita masuk ke soal nomor 1. Jika cos A sama dengan 8/17 dan A sudut lancip, maka nilai dari sin 2A adalah. Nah, jelas pada soal ini yang ditanyakan adalah nilai dari sin 2A. Maka untuk mencari sin 2A langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu 2 kali sin A kali cos A. Nah, pada soal kita sudah punya nilai dari cos A, yaitu sama dengan 8/17. Tapi kita belum memiliki nilai dari sin A. Nah, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, untuk mencari sin A, terlebih dahulu kita harus buat segitiga siku-siku dengan sudut A, seperti berikut. Nah, kita bisa buat segitiga siku-siku. Lalu, karena yang diketahui pada soal adalah cos A, dan cos itu merupakan perbandingan sisi samping dan sisi miring, berarti bisa kita tuliskan sisi miringnya adalah 8, sisi sampingnya adalah 8, lalu sisi miringnya adalah 17. Nah, dengan menggunakan triple Pitagoras dapat kita peroleh sisi depannya adalah 15. Nah, dari sini bisa langsung kita peroleh nilai dari sin. Nah, sin itu merupakan perbandingan sisi depan per sisi miring. Berarti kita peroleh sin A itu sama dengan sisi depannya 15, lalu sisi miringnya adalah 17. Berarti sin A sama dengan 15/17. Jadi langsung saja kita masukkan nilainya, berarti 2 kali sin A sama dengan 15/17, lalu cos A sama dengan 8/17. Langsung saja kita kalikan ya. 2 kali 15 itu sama dengan 30, lalu 30 kali 8 itu sama dengan 240. Lalu penyebutnya kita kalikan juga, 17 kali 17 itu sama dengan 289. Jadi dari sini kita sudah peroleh nilai dari sin 2A itu sama dengan 240/289. Oke, langsung kita lanjut ke soal nomor 2. Jika sin A sama dengan 1/3 dan A sudut lancip, maka nilai dari sin 3A adalah. Nah, untuk mencari sin 3A, bisa kita uraikan menjadi sin A tambah 2A. Nah, sebagaimana yang kita ketahui pada rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus, yaitu pada rumus sin A tambah B, di mana B-nya di sini kita ubah menjadi 2A. Dalam rumus tersebut kita sudah tahu bahwa sin A tambah B itu bisa dirumuskan dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, sekarang B-nya kita ganti dengan 2A. Berarti sin A tambah 2A kita uraikan menjadi sin A cos 2A ditambah cos A sin 2A. Jadi B-nya kita ganti jadi 2A. Nah, lalu setelah itu kita masukkan semua nilai yang dibutuhkan. Pertama sin A itu jelas sudah ada pada soal. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai cos 2A, nilai cos A, dan nilai sin 2A untuk dimasukkan ke rumus ini. Caranya seperti apa? Nah, pertama yang kita cari cos A-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan segitiga bantu seperti sebelumnya yang telah kita lakukan. Nah, pertama untuk mencari cos A itu kita bisa buat segitiga siku-siku seperti ini dengan sudut A tentunya. Nah, karena sin itu merupakan perbandingan sisi depan per sisi miring, berarti dari sini kita peroleh sisi depannya adalah 1, lalu sisi miringnya adalah 3. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, kalian akan memperoleh sisi sampingnya adalah akar 8. Yang jika kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Nah, dari sini kita sudah peroleh sisi sampingnya adalah 2 akar 2. Nah, karena kita sudah punya ketiga sisinya, jadi kita bisa langsung menentukan nilai dari cos A, yaitu
cos A sama dengan sisi samping per miring. Nah, sisi sampingnya adalah 2 akar 2 dan sisi miringnya adalah 3. Jadi cos A sama dengan 2 akar 2 per 3. Nah, setelah memperoleh nilai dari cos A, sekarang kita bisa cari nilai dari sin 2A. Nah, sin 2A dirumuskan dengan 2 kali sin A kali cos A. Nah, sin A itu kan sama dengan sepertiga. Lalu cos A sama dengan 2 akar 2 per 3. Jadi langsung saja kita masukkan. 2 kali sepertiga kali 2 akar 2 per 3. Nah, langsung kita kalikan. 2 kali 1 itu 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi di atas ini hasilnya 4 akar 2. Lalu di bawah kita kali penyebutnya. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Jadi nilai dari sin 2A sama dengan 4 akar 2 per 9. Lalu kita cari nilai cos 2A-nya. Nah, cos 2A itu dirumuskan dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos A itu sama dengan 2 akar 2 per 3 kita masukkan. Jadi 2 akar 2 per 3 kuadrat. Lalu dikurang nilai sin A itu sama dengan sepertiga. Jadi sepertiga kuadrat. Nah, sekarang kita kuadratkan. 2 akar 2 kuadrat itu sama dengan 8. Karena 2 kali 2 itu 4. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu 3 kuadrat itu 3 kali 3 sama dengan 9. Kita kurang dengan sepertiga kuadrat ya. 1 dikuadratkan, 1 kali 1 itu sama dengan 1. Lalu 3 dikuadratkan, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi kita peroleh 8 per 9 dikurang 1 per 9. Hasilnya adalah 7 per 9. Nah, dari hasil-hasil yang kita sudah peroleh ini, bisa langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Yaitu sin A sama dengan sepertiga, lalu cos 2A sama dengan 7 per 9. Lalu kita tambah dengan cos A 2 akar 2 per 3, lalu sin 2A 4 akar 2 per 9. Langsung saja kita kalikan. 1 kali 7 itu sama dengan 7, 3 kali 9 itu sama dengan 27. Lalu 2 akar 2 dikali 4 akar 2, nah 2 kali 4 kan 8. Lalu akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Jadi 8 kali 2 itu sama dengan 16 per 3 kali 9 sama dengan 27. Nah, karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya bisa langsung kita tambahkan. 7 tambah 16 itu sama dengan 23. Jadi hasil akhirnya adalah sin 3A sama dengan 23 per 27. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Buktikan bahwa 1 kurang cos 2A per sin 2A sama dengan tan A. Nah, sebagaimana yang kita tahu sebelumnya bahwa cos 2A itu dirumuskan dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Nah, negatif 2 sin kuadrat A ini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi positif, lalu cos 2A-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga kita peroleh persamaan 2 sin kuadrat A itu sama dengan 1 kurang cos 2A. Jadi rumus ganda untuk kosinus ini bisa kita ubah menjadi 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos 2A. Dengan memindah ruaskan kedua unsur ini ya, yaitu 2 sin kuadrat A kita geser ke samping kiri jadi positif. Lalu cos 2A kita pindahkan ke samping kanan menjadi negatif. Nah, sekarang kita sudah punya 2 sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos 2A. Berarti 1 kurang cos 2A ini bisa kita uraikan menjadi 2 sin kuadrat A. Lalu sekarang kita uraikan sin 2A. Nah, sebagaimana rumus sudut ganda pada sinus, sin 2A itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus 2 sin A cos A. Nah, jadi dari dua persamaan ini bisa langsung kita ganti bentuk ini menjadi 1 kurang cos 2A kita ubah menjadi 2 sin kuadrat A. Lalu sin 2A kita uraikan menjadi 2 sin A kali cos A. Nah, sekarang 2 sin kuadrat A yang ada pada pembilang ini kita bisa uraikan menjadi 2 kali sin A kali sin A. Karena kuadrat ya, sin kuadrat itu kan sama dengan sin A kali sin A. Nah, dari sini bisa kita bagi 2 sin A per 2 sin A itu habis ya, atau hasilnya 1, jadi bisa kita abaikan. Sehingga tersisa sin A per cos A. Dan sin per cos itu sama dengan tan. Jadi sin A per cos A itu sama dengan tan A. Sehingga dari sini bisa terbukti bahwa 1 kurang cos 2A per sin 2A itu sama dengan tan A. Oke. Oke, demikian untuk video kali ini. Jika kalian suka silahkan like
dan share ke media sosial kalian. Jika kalian suka, silahkan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.